Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Musuh besar kita adalah keinginan untuk menjadi serupa dengan dunia ini. Padahal firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Semua murid dan pengikut Tuhan Yesus harus menjadi orang yang tidak serupa dengan dunia ini. Tidak boleh menyesuaikan diri dengan hal-hal yang dari dunia ini. Janganlah mengikuti jalan dunia ini. Artinya, kita tidak boleh mengikuti orang banyak yang melakukan kejahatan. Jika orang-orang berdosa datang membujuk kita, janganlah kita menuruti mereka, tetapi sesuai dengan kedudukan kita harus bersaksi kepada mereka. Bukan itu saja, bahkan di dalam hal-hal yang dianggap biasa-biasa saja, kita harus tetap menjauhkan diri sejauh-jauhnya, supaya kita tidak menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan cara-cara dunia ini. Misalnya, kita tidak boleh menggunakan ketentuan-ketentuan dunia ini sebagai pedoman utama kita untuk bertindak. Juga tidak boleh menjadikan kesukaan dunia ini sebagai tujuan akhir kita. Namun kita harus hati-hati. Inilah yang ditekankan di dalam firman Tuhan. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Perubahan yang menyelamatkan dikerjakan di dalam dirimu. Dan perubahan itu harus terus berlanjut. Pertobatan, pengudusan, dan pembaharuan budi. Budi kita harus diperbaharui untuk Allah. Sebagai orang percaya, hanya ada dua alternatif bagi kita. Kita dapat tunduk pada serupa dunia ini untuk disesuaikan sehingga kita tidak menonjol lagi. Atau kita dapat disesuaikan dengan dunia yang akan datang sehingga kita tidak betah di dunia ini. Karena itu, ada beberapa hal yang tersirat di dalam firman Tuhan yang dinyatakan oleh Paulus. Yang pertama, kita harus sadar bahwa sistem dunia ini adalah jahat dan di bawah pemerintahan iblis. Yang kedua, kita harus bersikap tegas terhadap segala cara yang berlaku dan populer dari roh dunia, sambil memberitakan kebenaran kekal dan standar kebenaran firman Allah yang dipesankan oleh Kristus. Yang ketiga, kita harus membenci kejahatan, mengasihi yang baik. Yang keempat, pikiran kita harus diselaraskan dengan cara Allah, dengan membaca serta merenungkan firman Allah. Rencana dan cita-cita kita harus ditentukan oleh kebenaran surgawi dan abadi, bukan oleh zaman yang jahat, sekuler, dan sementara itu. Pengaruh besar apa yang tampak dari pembaharuan budi yang dikatakan dalam firman Tuhan, sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik,
yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Di sini, oleh kehendak Allah, artinya kita dapat memahami kehendaknya bahwa kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dan kemudian kepada kemuliaan yang semakin besar. Perubahan budi ini ditekankan sebagai suatu kewajiban. Berubahlah kamu, artinya gunakanlah sarana yang telah ditetapkan dan diperintahkan Allah untuk melakukan pembaharuan itu. Allah sendirilah yang akan mengubah kita. Dan kemudian kita pun akan diubah. Namun kita harus memantulkan perbuatan-perbuatan kita untuk berbalik. Letakkanlah rohmu di bawah kuasa pengubahan roh yang terpuji itu. Carilah Tuhan untuk mendapatkan kasih karunia, supaya kita menggunakan semua sarana kasih karunia Tuhan. Manusia baru itu diciptakan Allah, namun kita harus mengenakannya dan mendesak maju menuju kesempurnaan yang daripada Yesus Kristus. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.